Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu semuanya. Filipi 2 ayat 19 sampai 24. Tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu. Karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu, sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji, dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapanya. Dialah yang kuharap untuk kukirimkan dengan segera, sesudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkaraku. Tetapi dalam Tuhan aku percaya bahwa aku sendiri pun akan segera datang. Sekali lagi Bapak Ibu. Tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu. Karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji, dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil, sama seperti seorang anak menolong bapanya. Dialah yang kuharap untuk kukirimkan dengan segera, sesudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkaraku. Tetapi dalam Tuhan aku percaya bahwa aku sendiri pun akan segera datang. Kita terus mengikuti tulisan daripada Rasul Paulus sampai hari ini. Di waktu-waktu yang lalu Paulus terus menekankan bagaimana kita harus hidup sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Apa tanggung jawab kita sebagai orang yang sudah menerima anugerah Tuhan itu? Itu sebab di dalam bagian ini tidak bisa lepas daripada bagian sebelum-sebelumnya. Saudara, kalau mengingat bagian surat sebelum ini di pasal 1 ayat 27. Paulus berkata, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Oh saudara-saudara, itu penting sekali. Itu yang Paulus mau di dalam hidup kita. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Ini satu kalimat yang penting sekali, yang menjadi tema utama pembahasan bagian yang kita baca tadi. Kita masih ingat artinya hidup berpadanan dengan Injil. Ini artinya kita sebagai warga surga. Kita sebagai warga surga, hendaklah hidupmu sebagai orang-orang yang sudah menerima keselamatan itu berpadanan dengan Injil Kristus. Bukan hanya setiap hari bekerja, tapi sebagai warga surga, bekerja itu menjadi tanggung jawab yang baru, yaitu menjalankan panggilan. Saudara-saudara, pekerjaan menjadi panggilan sebagai wakil Tuhan di mana kita ditempatkan. Itulah perjuangan untuk mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Sama semua. Satu garis. Ini semua tulisan-tulisan Paulus sebelum ini. Jadi ini berhubungan dengan bagian yang kita baca tadi. Artinya, kita yang semua sudah diselamatkan oleh Tuhan, menjadi warga surga, kita harus menunjukkan kuasa Injil melalui apa, saudara? Melalui perubahan di dalam hidup kita. Tidak ada komprominya. Setiap orang yang sudah menerima anugerah keselamatan harus berjuang mengerjakan keselamatannya. Ini nasihat Paulus yang terus ia bawa sampai bagian ini, di mana kita harus hidup sesuai konsisten dengan firman Tuhan. Apa hubungannya dengan bagian ini? Di dalam bagian ini, Paulus mempunyai keinginan untuk mengirim Timotius ke Filipi. Untuk menjadi contoh, saudara-saudara. Contoh yang real, yang nyata nih di depan kamu. Saya kasih Timotius bagaimana seorang yang hidupnya berpadanan dengan Injil Kristus itu.
yang sudah mengerjakan keselamatannya dengan takut dan gentar. Inilah dia. Saya sodorkan di hadapanmu. Saudara-saudara, saya mengajak kita merenungkan hidup yang berpadanan dengan Injil Kristus ini di dalam 3 hal. Yang pertama daripada sifat Paulus sendiri. Lalu yang kedua, 2 lagi daripada Timotius. Yang pertama kita belajar dari Paulus, satu sifat yang begitu mengasihi Tuhan. Yang tercermin di dalam hal yang sangat sederhana, saudara-saudara. Yaitu hidupnya itu fokus kepada Tuhan. Ini yang kita harus belajar. Paulus berkata di dalam satu kalimat, aku berharap dalam Tuhan Yesus untuk segera mengirim Timotius kepadamu. Apa yang aneh di dalam kalimat ini? Tidak ada yang aneh. Tetapi satu kepekaan yang begitu teliti. Saudara-saudara, di dalam kalimat Paulus ini untuk kita belajar. Satu hal yang simpel, sederhana. Menyatakan betapa cinta dia kepada Tuhan. Yaitu ketika dia punya satu harapan yang besar. Untuk mengirim Timotius. Dia tidak lupa Tuhan. Dia menuliskan dalam Tuhan Yesus. Aku berharap dalam Tuhan Yesus, aku segera mengirim Timotius kepadamu. Ini memberitahu kita, saudara-saudara, bahwa ia selalu ingat Tuhan di dalam memutuskan segala sesuatu. Ia melibatkan Tuhan di dalam perencanaan hidup dia. Ini hal kecil, saudara. Dia mau kirim Timotius, dia berdoa dulu. Cari kehendak Tuhan. Kalimat di dalam Tuhan Yesus ini artinya jika Tuhan menghendaki. Dalam Latin ini dikenal Deo volente. Deo volente. Sangat terkenal sekali tulisan ini. Kalau Tuhan izinkan, aku akan mengirim Timotius kepadamu. Ini sikap Paulus yang luar biasa, saudara, terhadap hal kecil di dalam hidup dia. Apakah kita seperti dia? Apakah kita melibatkan Tuhan di dalam setiap rencana-rencana yang di dalam hidup kita? Di dalam kita memutuskan sesuatu untuk hari depan. Apakah kita sudah melibatkan Tuhan di dalamnya? Paulus mempunyai hidup yang terfokus sekali kepada Kristus. Ia berkata, Tuhan, kalau boleh aku ingin utus Timotius kepada jemaat Filipi. Supaya aku bergembira ketika aku menerima kabar tentang mereka. Tetapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Paulus mengasihi Tuhan, pikirannya terfokus kepada Tuhan karena dia mengasihi Tuhan. Kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, maka kita harus mengingat andalkan Tuhan dalam setiap aspek hidup kita. Inilah hal pertama yang kita belajar untuk hidup berpadanan dengan Injil Kristus, yaitu memiliki pikiran dan hati yang fokus kepada Tuhan. Pikiran orang yang sedang jatuh cinta, saudara-saudara, akan selalu tertuju kepada orang yang dicintai. Orang yang mengasihi Allah juga begitu. Hatinya terus terpikat, terpesona dengan perenungan akan firman Tuhan itu. Itu yang dikatakan Mazmur 1 itu. Beda sekali dengan orang fasik. Orang fasik justru membuang Tuhan di dalam pikirannya. Di dalam Mazmur dikatakan tidak ada Allah. Itu seluruh pikirannya. Karena dia tidak mau ada Allah di dalam hidup dia. Saya ingin bebas menentukan ambisi sendiri. Kita tidak mau pikiran kita dikuasai dengan pikiran-pikiran yang tidak ada Tuhan di dalamnya. Setiap hari saudara-saudara begitu banyak pikiran-pikiran mengembara di otak kita. Periksalah dengan teliti. Apakah itu berkenan kepada Tuhan atau hanya memuaskan ambisi saudara saja? Pikiran-pikiran itu adalah seperti pengembara di dalam otak kita. Pikiran-pikiran itu banyak dan terus berjalan-jalan. Nanti maunya ingat ini, diambil. Sudah bosan marah-marah, ingat yang lain. Lalu hatinya jadi sedih. Sekarang ingat yang ini, kritik orang. Terus ingat yang itu, curiga. Pikiran kita terus mengembara, itu harus didisiplin. Saudara, stop.
ikut firman. Fokus kepada Tuhan. Pikiran kita harus didisiplinkan oleh firman Tuhan, saudara-saudara. Harus difokuskan kepada Tuhan Yesus. Itu tidak mudah. Tetapi di dalam anugerah Tuhan, Dia akan memampukan kita. Daud adalah seseorang yang mendisiplin pikirannya begitu rupa, saudara-saudara. Kemana ia pergi, tetap saja pikirannya bersama Tuhan. Dia ingin punya sayap bebas. Wah, Tuhan juga di sana. Bahkan ke dunia orang mati, Tuhan juga di situ. Mau kemana saya pergi, Tuhan? Dia tulis begini. Bagiku betapa sulitnya pikiranmu, ya Allah. Betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Pikiran Daud itu terus dia disiplinkan, saudara, untuk berada di jalur surga. Dia berada di jalan kehendak Tuhan. Itu sebab Daud adalah seseorang yang sangat dikenan oleh Tuhan. Sangat berkenan di hati Tuhan. Dia terus mendisiplin pikirannya di dalam firman Tuhan. Daud terus fokus pikirannya kepada Tuhan. Dia ingat ini. Dia libatkan Tuhan di dalam hidup dia. Tanya Tuhan. Hidupnya begitu dekat dengan Tuhan. Dan memuji Tuhan. Pikiran yang buruk dan baik dia bawa kepada Tuhan. Anugerah Tuhan yang memampukan dia memilah yang baik dan yang buruk. Karena Allah itu adalah hartanya. Saudara-saudara, di mana harta berada, di situ juga hati berada. Taruhlah harta kita di dalam diri Tuhan. Itulah juga Paulus. Tuhan selalu ada di pikirannya. Di dalam hidup dia sehari-hari, apakah yang masih menguasai pikiran dia itu? Ini menjadi pertanyaan kita juga, saudara-saudara. Di dalam hidup kita, apakah yang paling menguasai pikiran kita? Itulah ukuran berapa dalam kita mengasihi Tuhan. Jikalau pikiran yang buruk, kita berdoa, Tuhan tolong. Tolong saya untuk mematikan dosa ini. Mari kita menguji diri kita. Berapa besar kasih kita kepada Tuhan. Apakah pikiran-pikiran tentang Tuhan bisa membuat kita bergairah? Atau cuma ambisi-ambisi pikiran kita yang menyenangkan diri sendiri. Itu yang menyenangkan hidup kita. Orang yang jauh dari Tuhan tidak ada Tuhan di pikirannya. Kitab suci berkata mereka maunya menyingkirkan Tuhan. Tidak ada Allah. Itulah seluruh pikirannya. Orang berdosa selalu membuang Tuhan keluar dari perencanaan hidupnya. Tidak ada Tuhan. Kecuali pada saat ketakutan, barulah mereka cari Tuhan. Kita tidak boleh menjadi orang seperti ini. Kitab suci mengajarkan kita mempunyai hidup yang berpadanan dengan Injil Kristus. Yaitu hidup yang fokus kepada Tuhan. Hidup yang mendisiplin pikirannya. Terfokus kepada Tuhan. Hidup yang tidak mencari kepentingan sendiri, Paulus bilang. Atau puji-pujian yang sia-sia. Hidup fokus hatinya kepada Tuhan. Maka Paulus berkata, dia melanjutkan tulisannya. Supaya tenang hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu. Di dalam Tuhan Yesus atas seizin dia, saya mau mengirimkan Timotius. Kalau Tuhan mengizinkan, supaya tenang hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu. Dia kirim bukan untuk dirinya. Menunjukkan dirinya lebih berkuasa. Suruh orang-orang pergi. Bukan. Supaya dia tahu keadaan jemaat di Filipi bagaimana. Karena saat itu dia di penjara di Roma. Saya ingin mengirim Timotius supaya saya bisa tahu keadaan jemaat di Filipi dan hatiku bisa tenang di dalam Tuhan. Saudara-saudara, hidupnya gitu. Fokus kepada Tuhan. Yang dia kerjakan bukan untuk dirinya, untuk orang lain. Inilah yang pertama kita belajar, yaitu hidup yang berpadanan dengan Injil Kristus. Hidup yang melibatkan Tuhan di dalam setiap aspek hidupnya. Bahkan yang paling sederhana sekalipun, dia tanya Tuhan dulu. Pikirannya selalu mencari kehendak Tuhan. Saudara-saudara, marilah kita mendisiplin pikiran kita.
kepada Tuhan. Tiap pagi bangun, cari Tuhan dulu. Jangan cari HP. Minta pimpinan Tuhan. Firman Tuhan berkata, minta persetujuan Tuhan Yesus untuk semua rencana kita. Itu yang hidupnya fokus kepada Tuhan. Itu yang pertama, saudara-saudara, kita belajar. Yang kedua adalah mengutamakan kepentingan orang lain. Itulah hidup yang berpadanan dengan Injil Kristus. Selain hidupnya terfokus kepada Kristus, adalah juga mengutamakan, memperhatikan kepentingan orang lain. Dan untuk mencapai hal ini, Paulus memberikan 2 contoh. Yang pertama, dari teladan yang paling agung, yaitu Yesus Kristus. Di ayat sebelum ini. Dan yang kedua dari hidup Timotius, di bagian yang kita baca. Yang pertama, saudara-saudara, Paulus mengungkapkan di dalam bagian sebelum ini pasal 2 di bagian awal. Hai jemaat Filipi, lihatlah Kristus Yesus dan ikutlah teladannya yang sudah begitu merendahkan dirinya dan taat sampai mati di atas kayu salib. Dan akhirnya memperoleh kemuliaan yang tertinggi. Nah saudara-saudara, Yesus meskipun pemimpin teragung di seluruh alam semesta. Dia besar, dia mulia, tapi ia tidak pernah menyombongkan dirinya. Dan menganggap statusnya setara dengan Allah itu sebagai milik yang harus dia pertahankan. Tidak. Ia tidak menyalahgunakan statusnya sebagai pemimpin. Tetapi ia merendahkan dirinya. Menjadi bayi yang harus digendong di tangan manusia. Itu luar biasa, saudara. Itu saja sudah tidak masuk akal kita. Dan harus mendorong kita untuk menyangkal diri kita. Belum lagi lahir di tempat yang tidak layak. Belum lagi ia menjadi hamba yang melayani. Pemimpin yang begitu agung mencuci kaki murid. Itu luar biasa, saudara-saudara. Karena itu kerjaan seorang budak yang tidak layak. Itu dikerjakan Tuhan kita. Kita tidak mungkin bisa mengerti hal ini. Bagaimana mungkin pencipta langit dan bumi mau merendah sampai seperti itu? Paulus mendorong kita untuk merendahkan diri kita seperti Kristus Yesus. Setelah mendapatkan berkat Tuhan, jangan sombong, jangan gengsi. Yesus berkata, barang siapa mau menjadi besar, ia harus menjadi pelayan. Saudara-saudara, ini bukan kontradiksi, tetapi paradoks di dalamnya. Yesus berkata, silakan berambisi, ingin menjadi besar, tapi punya hatinya itu merendah. Seperti seorang pelayan. Lalu setelah nasihatnya untuk rendah hati seperti Kristus, Paulus menasehati untuk kita semua mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Karena Tuhan yang bekerja di dalam kamu, dan kalau kamu mengerjakan ini, maka kamu akan bercahaya di tengah angkatan yang bengkok hatinya dan sesat ini. Itu sudah kita bahas minggu kemarin. Dan Paulus untuk itu semua memberikan contoh Timotius. Kamu ingin tahu hidup yang berpadanan dengan Kristus? Kamu mau tahu hidup yang mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar? Aku akan kirimkan Timotius. Dengan kata lain, kalau kamu susah ikut Yesus, teladan Yesus, karena dia juga adalah Allah, selain dia manusia, saya berikan contoh yang lain. Manusia yang pernah hidup seperti engkau, yaitu Timotius. Jika Tuhan menghendaki, aku akan mengirim dia kepadamu untuk menjadi contoh bagaimana hidup yang berpadanan dengan Injil, yang mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, yang hidup tidak egois, tetapi hidup memperhatikan kepentingan orang lain. Paulus di ayat 20 berkata, dia sungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Turutilah dia. Saudara-saudara, mungkin di pikiran Paulus, Timotius tidak sama dengan banyak orang Kristen di Roma. Saat itu dia menulis di Roma. Yang tidak sehati dengan Paulus. Gereja Roma di mana Paulus dipenjara saat itu dipenuhi keegoisan. Yang menyedihkan sekali, saudara-saudara. Seperti yang sangat jelas dari laporan Paulus sendiri yang menyedihkan itu. Di pasal 2 ayat 20-21.
Saya bacain untuk saudara. Karena aku tidak memiliki seorang pun seperti dia. Di sini maksudnya, di Roma ini tidak ada orang Kristen itu begitu. Yang akan benar-benar memperhatikan kesejahteraanmu. Mereka semua yang di Roma itu mencari kepentingan mereka sendiri. Ini orang Kristen. Bukan kepentingan Kristus Yesus. Paulus tidak bisa menemukan siapapun yang hati dan pikirannya itu sinkron dengan dia. Kita ingat Paulus pernah berkata, mereka mengabar Injil itu untuk kepentingannya sendiri. Motivasinya itu tidak jujur. Mereka ingin membuat Paulus justru makin susah di penjara. Paulus melihat Timotius ini jiwanya lain. Dia melayani itu sungguh-sungguh. Jiwanya untuk Tuhan. Seorang yang sungguh-sungguh memperhatikan kepentingan orang lain di atas dirinya sendiri. Sangat berbeda dengan orang-orang Kristen di Roma. Itu sebabnya orang yang memperhatikan kepentingan orang lain pasti berbeda dengan kebanyakan orang. Dia melawan arus. Seringkali banyak orang Kristen bicara hal yang tinggi-tinggi secara teologi, tetapi sebenarnya pusatnya adalah dirinya. Seperti banyak jemaat di Roma yang Paulus bilang di ayat 21, mereka semua mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Tapi mereka itu rajin menginjili. Ini ironis sekali saudara-saudara. Paulus berkata orang-orang itu memberitakan Kristus karena iri dan perselisihan. Motifnya tidak benar. Di luar kelihatannya benar. Mereka iri kepada karunia dan kesuksesan Paulus. Mereka mencari kepentingan diri, itu sebab mereka iri dengan berkat yang Paulus terima. Iri dengan kepandaian dia. Iri melihat Paulus sangat dihormati di gereja. Mereka ingin dirinya lebih pintar, lebih banyak karunia daripada Paulus. Mereka terlalu sempit hatinya melihat orang lain lebih sukses. Mereka berharap Paulus tidak memiliki karunia lebih besar daripada mereka. Mereka tidak mau Paulus lebih sukses dari mereka. Inilah mereka yang tidak memperhatikan kepentingan orang lain. Padahal mereka adalah pelayan Injil. Orang-orang yang rajin melayani, tetapi sebenarnya pusatnya kepada dirinya. 1 ayat 17, tetapi yang lain memberitakan Kristus karena kepentingan diri dengan tujuan menyusahkan aku di penjara. Mereka pentingkan sendiri, tetapi hidup kesaksian itu diabaikan. Paulus berkata di dalam 1 ayat 15, orang yang mengabar Kristus karena dengki dan perselisihan. Melayani ia, iri tetap jalan. Belajar firman Tuhan ia, perselisihan jalan terus. Ini mirip dengan orang yang terus belajar firman dan melayani bersama-sama, tetapi hidupnya menjadi sandungan bagi orang lain. Itu karena dia mencari kepentingan diri. Pengetahuan teologinya boleh bertambah terus, tetapi Tuhan tidak pernah menjadi fokus dan tujuan hidupnya. Karena diri yang dipentingkan, bukan Kristus, itu Paulus bilang. Saudara-saudara, marilah kita minta tolong Tuhan, agar fokus hidup kita digeser kepada Dia. Sehingga apapun yang kita kerjakan itu untuk kemuliaan Tuhan. Kita ingat Dia. Jika Tuhan tidak menjadi tujuan hidup kita, maka hati kita tetap kosong. Berapa banyak pun kita ikut PA, tidak ada gunanya. Melayani begitu rajin, kosong hatinya. Saudara-saudara, ini hidup yang tidak sadar sedang menipu diri, sambil melayani, sambil berdosa. Contoh hidup dari Timotius, ini menghancurkan penipuan terhadap diri. Bonhoeffer mengatakan begini saudara. Dia memberikan nasihat bagaimana kita bisa berubah terhadap penipuan terhadap diri seperti itu. Kita harus siap untuk membiarkan diri kita diganggu oleh Tuhan. Wah, itu luar biasa saudara. Intervention from heaven. Kalau kita sudah hidup itu sudah saudara-saudara semena-mena sendiri sembarangan, ada intervensi dari Tuhan. Stop. Tidak boleh lagi. Kamu sudah terlalu jauh menyimpang. Kembali. Saudara-saudara.
Tuhan akan terus melewati jalan-jalan di dalam hidup kita dan membatalkan rencana-rencana kita dengan mengirimkan orang-orang yang mengganggu kita. Tetapi kita mungkin melewati mereka tanpa peduli. Banyak orang yang sudah dikirim oleh Tuhan, kita tidak pernah pedulikan mereka. Kita anggap remeh karena posisi kita terlalu tinggi untuk orang seperti itu. No, saudara-saudara. Kalau kita mengingat cerita yang diberikan oleh Yesus tentang orang Samaria yang baik hati itu, yang murah hatinya. Di situ ada orang yang sudah setengah mati, disimpan oleh Tuhan di tengah jalan itu, yang sepi. Lalu imam jalan, ini sengaja ditulis. Kenapa imam, saudara? Dia baru selesai dari bait Allah. Sembahkan. Doa. Pulang lewat toleh pun tidak. Orang yang sudah dirampok dan dipukuli itu. Dia jalan melewati orang itu. Padahal dia tidak sadar sedang melewati kesempatan dari Tuhan yang seharusnya dikerjakan untuk kebaikannya sendiri. Saudara, berapa banyak kita sudah melewatkan kesempatan itu dari Tuhan. Berapa banyak Tuhan menaruh orang-orang di sekitar kita, kita tidak pernah pedulikan. Karena orang itu terlalu remeh di hadapan kita. Terlalu mengganggu hidup. Orang Samaria itu sudah lulus di dalam ujian Tuhan. Karena ia compassion. Berbelas kasihan kepada orang yang jatuh ke tangan perampok itu. Ia tidak seperti imam yang baru pulang dari bait suci. Tetapi melihat orang itu setengah mati, dia tidak peduli. Karena apa, saudara? Karena di situ tidak ada orang yang lihat. Itu jalan yang sepi. Untuk apa saya tolong? Cuma ada burung yang puji saya. Pohon yang diam mulutnya. Saudara-saudara. Dia tidak mungkin mendapatkan pujian untuk dirinya. Atau namanya masuk surat kabar. Meskipun dia sudah menolong orang itu. Disitulah dia sedang menipu dirinya. Yang penting persembahan jalan di bait suci. Yang penting saya berdoa di bait suci. Tetapi Tuhan tidak ada hubungan dengan hidup saya. Sesudah keluar dari gereja, Tuhan disimpan. Tidak ada hubungan di hati saya. Sama seperti orang Roma yang melayani itu, mereka pikir yang penting sudah melayani dilihat orang. Iri orang lain pun tidak apa-apa. Saudara-saudara, lihat contoh dari Yesus. Orang Samaria yang murah hati. Meski tidak ada yang melihat, dia jatuhlah belas kasihannya. Dia turun dari keledai. Angkat orang itu ke atas keledainya. Dan bayar semua penginapan itu. Itu orang Samaria sungguh-sungguh mengutamakan kepentingan orang lain di atas dirinya. Meski tidak ada yang melihat dia mengerjakan belas kasihan itu. Timotius punya hati seperti Samaria itu. Yang Paulus bilang sungguh-sungguh. Dia orang yang sungguh-sungguh memperhatikan kepentingan orang lain. Sifatnya sama seperti seorang gembala yang baik. Saudara-saudara, ada di perjanjian lama. Yang sifatnya juga adalah gembala. Namanya Yakub. Meski dia punya sifat yang susah dipuji, saudara-saudara. Karena dia seorang penipu. Tetapi di sisi lain banyak kelebihannya. Dia seorang yang memegang tangan Tuhan. Sampai bergumul dengan Allah dan manusia itu. Dia tidak mau lepas. Dia mau terus pegang Tuhan. Itu keistimewaan dia. Tetapi ada sifatnya lain, saudara. Yang bisa kita memujinya. Yaitu dia sungguh-sungguh di dalam pekerjaan dia sebagai gembala yang setia memelihara domba-dombanya. Itu luar biasa, saudara. Di satu kesempatan, Yakub sangat mengerti kondisi anak-anaknya. Pada waktu dia mau ketemu Esau, saudara mengingat peristiwa itu. Dia membawa sebuah sekelompokan itu.
Lalu sesudah itu dia berpisah dengan Esau. Nah, di dalam kesempatan itulah Yakub sangat mengerti kondisi anak-anak dan orang-orang yang dia bawa dan hewan-hewannya di situ. Dia sangat memperhatikan kepentingan mereka. Waktu dia kembali ke rumahnya dan bertemu kakaknya Esau, Esau ingin Yakub ikut ke tempat dia tinggal. Tetapi Yakub sangat memperhatikan kondisi anak-anak seisi rumahnya dan juga ternak dia. Dia bilang begini, saudara. Tuanku bilang sama Esau, Tuanku maklum bahwa anak-anak saya ini kurang kuat. Dan bahwa saya harus merawat domba betina dan sapi yang sedang menyusui anaknya. Kalau diburu-buru, sehari saja semua hewan itu akan mati. Jadi biarlah tuanku berjalan lebih dulu. Sementara aku berjalan pelan-pelan. Menurut kecepatan hewan dan orang-orang di depanku dan anak-anak. Menurut kecepatan mereka. Standar mereka. Ini di dalam Kejadian 33 ayat 13 sampai 14. Timotius punya hati juga seperti itu. Ia punya hati yang memperhatikan kepentingan orang lain sehingga di dalam arti dia mengerti kondisi orang yang dia layani dan bersabar menanti. Ini sifat yang tidak mementingkan sendiri, tetapi sama seperti Timotius adalah sifat yang mau mengerti kondisi orang lain. Apakah kita sabar menuntun anak-anak kita? Atau kita menetapkan satu standar yang begitu tingginya? Saudara-saudara, setiap anak itu dilahirkan dengan kapasitas dan potensi yang berbeda-beda. Kita harus dengan teliti memperhatikan hal itu. Saya dulu mengajar orang bermain gitar, saudara-saudara. Di dalam kelas itu ada sekitar 12-15 orang. Satu grup. Kalau di kelas pertama, saya melihat murid-murid itu, saya langsung tahu. Ya kira-kira kualitas mereka, bakat yang Tuhan taruh di dalam diri mereka, potensinya, kapasitasnya. Nah saudara-saudara, tetapi saya tidak mungkin menerapkan standar daripada orang yang paling berbakat di dalam kelas itu untuk diterapkan, disamakan kepada semua. Tidak, saya harus menaruh di dalam mediannya, jalan tengahnya, saudara, di antara yang tengah. Nah saya berikan materi itu supaya yang di bawah bisa naik, yang di atas bisa ikut. Nah ini sama seperti kita sudah mengadaptasi kunci yang kita nyanyikan di dalam lagu-lagu pujian. Yang suaranya sopran dan tenor tidak merasa berbangga diri. Saudara-saudara memiliki suara tinggi tapi turun sedikit. Tetapi yang suaranya bass dan alto tidak teraniaya. Tapi dia bisa belajar untuk naik sedikit. Pas di tengah. Itu standar yang pas. Kita harus mengerti kondisi daripada orang-orang, saudara-saudara, yang diberikan Tuhan standarnya masing-masing. Demikian jika kita memperhatikan kepentingan orang lain, kita sadar kapasitas masing-masing anak-anak kita itu berbeda-beda. Demikian juga bakat dan karunia setiap orang juga berbeda-beda. Kita harus memikirkan kepentingan mereka di dalam arti kita mengerti kondisi mereka. Yakub berkata, kalau diburu-buru, sehari saja mereka mati. Saudara jangan buru-buru. Ya saudara harus ikut pimpinan Tuhan. Setiap orang berubah ada prosesnya. Kita harus mengerti kondisi mereka. Jangan tawar hati, jangan kecewa. Kalau diburu-buru, mati. Saudara-saudara, kupu-kupu cabut, kepompongnya buka, mati, sayapnya tidak jadi. Semua ada prosesnya. Kita harus rela mengikuti proses daripada Tuhan. Marilah kita sadar menuntut tiap-tiap orang dengan sabar, menanti perubahan yang Tuhan sedang kerjakan. Bukan kekuatan dirinya, Roh Kudus yang sedang bekerja merubah dia. Nah itu saudara, yang sudah kita bahas di dalam surat-surat Paulus yang pertama. Kita melihat orang semua menjadi dirubah, menjadi makin mirip Kristus oleh Roh Kudus yang bekerja di dalam diri dia. Bukan kekuatannya sendiri. Inilah Timotius, dia memperhatikan kepentingan orang lain. Dengan mengerti kondisi mereka dan sabar menuntun iman mereka untuk bertumbuh. Itu yang kedua.
Yang terakhir, yang ketiga, orang yang berpadanan dengan Injil Kristus. Itu yang seperti Timotius. Dia bilang kesetiaannya sudah teruji. Wah, itu luar biasa. Selain hidup fokus kepada Kristus dan memperhatikan kepentingan orang lain, hidup berpadanan dengan Injil adalah hidup yang setia. Setia kepada panggilan Tuhan. Setia menjalankan kehendak Tuhan. Ini sifat Timotius yang dipuji oleh Paulus. Selain memperhatikan kepentingan orang lain, dia adalah konsisten, saudara, mengerjakan. Adalah tugas dia yang menolong Paulus di dalam pelayanan Injil. Paulus berkata di ayat 22, kesetiaannya telah teruji. Teruji di mana? Ia telah menolong aku dengan setia di dalam pelayanan pengabaran Injil ini. Saudara, jemaat Filipi itu sudah kenal sama Timotius. Ya, karena pernah dulu di awal datang bareng sama Paulus ke situ. Bawa Timotius. Mereka waktu itu bertiga dengan Silas, yang membentuk satu tim pelayanan yang sangat dinamis. Waktu mereka masuk Filipi, mereka ketemu sama Lydia. Saudara masih ingat ya? Ini Lydia, itu orang yang pertama kali menjadi Kristen di Eropa. Saudara-saudara, dia penjual, seorang business woman, ya, yang menjual kain ungu. Ya, saudara-saudara. Nah, Paulus bertemu dengan dia bersama dengan kelompok wanita yang lain itu di tepi sungai. Ya, waktu itu dia menjadi orang Kristen yang pertama. Tuhan membuka hatinya di situ. Nah, Timotius ada di situ. Dan menyaksikan pembaptisan daripada Lydia oleh Paulus. Dan keluarganya juga. Mungkin Timotius bantu ya di dalam upacara di sungai itu. Jadi pelan-pelan Lydia itu pasti kenal karakter Timotius. Nah, sekarang saya akan kirimkan dia lagi kepadamu. Bukan saja Lydia, tetapi juga pegawai istana dan lain-lain itu, saudara. Paulus pernah mengutus Timotius itu untuk pelayanan di berbagai tempat dan dia setia. Misalnya diutus ke Makedonia untuk menasehati dan menguatkan jemaat di sana. Menasehati, menguatkan, saudara. Lalu beberapa kali ke Korintus untuk memperingatkan mereka tetap hidup dalam iman kepada Kristus. Seperti yang sudah diajarkan olehku. Kemudian diutus ke Efesus untuk menjadi pemimpin yang menasehatkan jemaat setia kepada ajaran yang sudah diterima dari Paulus. Timotius menemani Paulus begitu rupa ketika ia menulis surat Roma, 2 Korintus, Filipi, Kolose, Tesalonika, Filemon, ada di situ terus. Dan terbukti Timotius orang yang setia di dalam segala hal yang dipercayakan kepada dia. Nah, saudara-saudara, ini ditunjukkan melalui pengabdiannya yang luar biasa kepada pelayanannya di bawah Paulus. Paulus berkata, kamu tahu kesetiaannya telah teruji. Dan bahwa ia telah menolong aku seperti anak menolong bapaknya. Paulus berkali-kali menyebut Timotius itu anakku. Itu buah rohaninya. Timotius itu dibawa kepada Tuhan melalui pelayanan Paulus. Saudara-saudara, kita tidak boleh pernah melupakan orang yang membawa kita dekat dengan Tuhan. Anakku, di dalam surat-surat dia. Anakku yang sah di dalam iman. Anakku yang kekasih dan yang setia di dalam Tuhan. Paulus sangat mengasihi dia. Siapa Timotius ini, saudara? Dia berasal dari Listra, provinsi Galatia, sekarang Turki. Waktu Paulus tiba di Listra, dia sangat kagum kepada anak muda ini yang namanya Timotius. Listra itu adalah tempat di mana Paulus pernah dirajam batu, saudara, di situ. Jadi Timotius kemungkinan melihat sendiri bagaimana Paulus dianiaya dengan dilempari batu itu. Dan itu membekas di dalam ingatan dia. Apakah mungkin Timotius jadi Kristen mirip seperti Saulus yang kena pengaruh kepada Injil karena juga melihat Stefanus yang dirajam oleh batu? Mungkin sekali, saudara. Tuhan memberikan kita berbagai banyak pengalaman-pengalaman di dalam hidup kita. Ada yang sukacita, ada yang pahit,
Semua dengan satu tujuan, membawa kita hidup makin dekat kepada Tuhan. Umur Timotius sekitar 30-an waktu itu, saudara. Dia punya mama namanya Eunike, seorang Yahudi, sangat cinta Tuhan. Tetapi papanya seorang Yunani yang tidak percaya Tuhan. Dia bukan dilahir di tengah keluarga yang ideal. Tidak. Itu tidak menjadi alasan bagi kita, saudara, untuk tidak melayani Tuhan. Tidak ada itu. Sehingga papanya itu tidak mengizinkan Timotius itu untuk disunat. Baru papa sudah meninggal dunia, baru Paulus menasihat Timotius untuk disunat. Untuk menjadi tidak mengganggu pelayanannya kepada orang Yahudi. Nah saudara, Tuhan bisa memakai Timotius di dalam segala keadaannya itu. Dia bukan dilahirkan di keluarga yang ideal. Dia setengah Yahudi, setengah Yunani. Setengah iman, setengah kafir. Sehingga dia akhirnya bisa menjembatani dua budaya. Melayani ke Yahudi bisa, melayani ke Yunani bisa. Itu luar biasanya Tuhan kita. Saudara, dia bisa memakai setiap kita. Timotius bisa dipakai Tuhan meskipun orang tua bukan dua-duanya orang Kristen. Kepribadian Timotius juga lain dengan Paulus, saudara-saudara. Timotius itu seorang muda, dia lemah, dia itu pemalu. Sedangkan Paulus sudah matang rohaninya, berpengalaman, teguh, dan hatinya seperti singa. Tetapi Paulus sangat mengasihi Timotius dan percaya kepada dia. Dan bersyukur kepada Tuhan untuk Timotius. Itu sebab Tuhan mencipta Timotius seperti apa adanya. Dan Tuhan tetap bisa memakai Timotius untuk pelayanan, saudara. Panggilan Tuhan itu kadang dirasa terlalu besar untuk kita. Belajarlah dari Timotius, saudara-saudara. Tuhan selalu panggil kita untuk mengerjakan sesuatu di luar batas kemampuan yang natural, kekuatan dan bakat kita. Supaya kita sadar bahwa Tuhanlah yang memanggil kita. Dia yang berkuasa untuk terus menopang kita. Dia yang memperlengkapi kita, memampukan kita mengerjakan panggilannya itu. Timotius adalah orang muda yang lemah dan pemalu. Tetapi iman dia begitu sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tulus. Dan itu ada pengaruh yang besar sekali. Daripada pengajaran firman dari mama dan neneknya. Saudara-saudara, mereka mengajar Timotius dari kecil. Ajar apa? Cerita-cerita di perjanjian lama. Simple. Tuhan bawa Israel keluar. Oh ya sudah tahu, gak apa-apa. Ajar terus. Ya. Sampai dewasa, Timotius mengikut Tuhan. Jadi meski papanya tidak percaya Tuhan, Timotius dibesarkan di dalam takut kepada Tuhan, di dalam asuhan mama dan neneknya. Semua ibu-ibu harus mengajar anak-anak kepada firman Tuhan. Khususnya saudara yang memiliki anak-anak kecil seperti Timotius. Ajar mereka firman Tuhan. Ceritakan kembali cerita-cerita yang sudah diceritakan oleh Musa di dalam firman Tuhan. Yang sudah diceritakan Paulus, sudah diceritakan Yesaya, Yeremia, semua ceritakan kembali. Itu perintah Tuhan. Lois dan Eunike itu mama dan nenek daripada Timotius. Waktu itu Timotius masih kecil. Umurnya 5 tahun. Usia yang pas untuk diajarkan kitab suci. Saudara-saudara. Di dalam kebudayaan Yahudi, umur 10 itu diajar Mishnah. Lalu umur 13, segala perintah daripada Taurat sudah mulai dihafal semuanya. Itu luar biasa, saudara. Timotius kecil diajarkan kitab perjanjian lama itu. Semua cerita-cerita. Lalu pikiran dan hatinya itu diisi dengan firman Tuhan. Cerita Alkitab. Waktu ngajar tidak ada gambar warna-warni. Tidak ada sharing daripada gambar-gambar yang bagus-bagus itu nggak ada. Saudara jangan terlalu minder atau tawar hati ya. Saudara, kuasa Tuhan itu harus diandalkan. Ya, kita pakai gambar mengajar anak, jangan lupa Tuhan yang berkuasa merubah hati anak. Itu tidak boleh dilupa. Timotius tidak ada gambar.
Tidak ada ini laptop, ini tidak ada, saudara. Tiap hari dengar mama sama neneknya cerita Musa belah laut, saudara-saudara. Tidak ada gambarnya. Itu sebabnya, saudara, ketika kita mendengarkan hamba Tuhan berkhotbah, saudara harus peka. Harus yang berdasar firman. Tidak ada psikologi ditambah-tambah. Tidak ada saudara-saudara moral-moral ditambah-tambah. Semua harus keluar dari firman yang dibahas itu. Harus ada ceritanya dari kitab suci yang diceritakan kembali. Itu pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan kita. Itu yang harus dimasyurkan kepada anak-anak kita. Saudara-saudara, bukan hanya moral psikologi, tidak, saudara. Firman Tuhan harus menjadi dasar daripada moral yang diajarkan. Firman Tuhan harus menjadi dasar daripada segala prinsip psikolog. Saudara-saudara, jangan bergeser. Kitab suci selalu harus menjadi dasarnya. Tuhan sudah mengatakannya lewat Musa. Ulang terus segala perintah ini kepada keturunanmu, sehingga baik keadaan mereka. Timotius mendapat berkat dari apa yang diceritakan mereka. Timotius kecil belajar kejadian-kejadian besar yang agung mengenai pekerjaan Tuhan di dalam perjanjian lama. Ini semua mempersiapkan dia untuk satu hari dipakai Tuhan. Semua pengetahuan dia tentang kitab suci dari kecil itu membentuk pikiran dia untuk menerima Injil satu hari. Dia bisa melihat bagaimana itu semua berkaitan. Dari kecil dia diajarkan sistem daripada korban. Apa itu domba Paskah? Apa itu tabernakel? Apa itu nubuat Mesias? Dan semua itu digenapi di dalam Kristus yang Paulus beritakan. Timotius akhirnya percaya kepada Kristus di dalam pelayanan Paulus. Nah, itu sudah dipersiapkan hatinya oleh nenek dan mamanya. Saudara-saudara, semua guru-guru sekolah minggu, jangan tawar hati kepada yang saudara sedang taburkan. Itu semua benih firman yang akan menghasilkan sesuatu buah bagi pekerjaan Tuhan. Yang memuliakan Tuhan. Kita tidak melihatnya sekarang, saudara-saudara. Tetapi setialah menabur firman di dalam diri anak-anak kita. Satu hari mereka menjadi orang seperti Timotius yang bisa dipakai Tuhan. Kita tidak memperduli sifatnya bagaimana. Tuhan memberikan semua sifat. Tuhan bisa pakai semua sifat. Saudara-saudara. Kitab suci beritahu anak-anak kita seperti Paulus menasihatkan Timotius. Kamu tahu guru-guru sekolah minggu yang sudah mengajar firman. Orang tua yang sudah mengajar firman. Mereka mengajar kebenaran kepadamu. Ingat mereka. Jangan pernah lupakan orang-orang yang sudah mengajar kebenaran kepadamu. Kamu harus senantiasa mengingat. Kenapa saudara-saudara? Karena ada satu hal yang penting. Teladan. Itu bukan cuma lidahnya yang bicara firman. Tetapi hidupnya menjadi teladan. Pengajaran Injil disertai teladan inilah yang dibutuhkan oleh gereja Tuhan. Untuk terus maju, diturunkan dari generasi ke generasi, saudara-saudara. Tidak mungkin saudara suruh anakmu baca firman kalau sendiri tidak baca. Tidak mungkin saudara suruh dia takut kepada Tuhan, tapi sendiri tidak beribadah dengan baik. Ingat, teladan itu penting sekali. Itu sesuatu yang tidak berbicara, saudara-saudara, tetapi bicara keras sekali. Tidak pakai mulut. Timotius mengingat Lois, Eunike, dan Paulus yang sudah mengajar dan menjadi teladan di dalam hidup mereka. Maka dia dikuatkan untuk terus maju. Nah, saudara-saudara, inilah sumber kekuatan. Paulus suruh dia ingat orang-orang itu. Ingat kebaikan mereka. Jangan ingat kelemahan mereka. Ingat kebaikan mereka yang sudah mengajar kebenaran itu. Saudara-saudara, ikutilah teladannya. Timotius itu bukan orang pemberani seperti Paulus. Ya. Dia seorang yang malu-malu, tetapi ia setia. Meskipun demikian, Paulus berkata begini, saudara, di dalam 1 Timotius, surat dia, pasal 4 ayat 12. Timotius, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau masih muda. Nah ini saudara-saudara. Jadi kita tuh jangan lihat umur belum tentu.
Jangan seorang pun melihat engkau rendah karena masih muda. Tetapi apa saudara? Jadilah teladan bagi orang percaya. Yang pertama, teladan apa saudara? Perkataanmu. Lalu kedua, dalam kelakuanmu, di dalam kasihmu, kesetiaanmu, kesucianmu. Tetapi yang pertama adalah perkataan. Timotius, jangan seorang pun anggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan yang pertama di dalam perkataanmu. Hidup kesalehan semuanya, kasih, kesucian, kelakuan semua berasal dari situ. Menguasai lidah adalah hal yang pertama, saudara. Itu artinya Timotius, kamu pilih perkataan dengan hati-hati. Karena kitab suci mengajar orang banyak bicara, banyak salah. Makin banyak bicara, makin ada kesalahan. Tidak mungkin orang sempurna di dalam perkataannya itu. Itu sebabnya, saudara, tidak mungkin orang juga diam terus. Itu sebabnya, saudara-saudara, pilihlah perkataanmu yang membangun. To edify others. To strengthen others. Karena perkataan kita itu menghasilkan buah yang baik dan buruk juga. Itu sebabnya lidah harus dikontrol. Timotius harus menjadi teladan yang pertama di dalam perkataannya. Langsung mereka melihat kepada Tuhan. Teladan daripada Timotius itu. Bukan lihat umurmu baru segini, mau ngajar saya, tidak. Jadi teladan dalam perkataanmu. Mereka akan melihat Tuhanmu. Saudara-saudara. Perkataan dan kelakuan itu berjalan bersama-sama. Karena itu yang bisa kelihatan di dalam hidup kita. Dimanapun kita ada selalu menjadi contoh. Ini yang diingatkan firman. Ingat, ingat. Daripada ngomong yang menjatuhkan orang, ngomong yang membangun orang. Lebih baik. Ada salah, kita bisa minta maaf. Tetapi lidah yang dikontrol selalu, saudara-saudara, ada bijaksana dari Tuhan yang terus setia menopang dia. Saudara-saudara, Timotius seorang pemalu, mungkin pendiam, tidak seperti Petrus, tetapi Tuhan tetap memakai dia luar biasa. Tidak ada alasan untuk kita tidak mau melayani, hanya karena kita tidak bisa seperti orang lain. Buang sifat minder ini. Saudara-saudara, kita harus keluar daripada rasa minder. Orang bisa tetap minder meskipun punya gelar tinggi. Orang bisa tetap minder meskipun punya uang yang banyak. Tetapi firman Tuhan mengatakan Tuhan bisa memakai Timotius yang begitu lemah dan pemalu untuk menjadi teladan dan pemimpin bagi orang lain. Itu luar biasa, saudara. Demikian juga Tuhan bisa memakai kita semua. Kesetiaan Timotius sudah teruji. Ia melewati semua di dalam anugerah Tuhan. Tidak mudah, saudara. Sebagai seorang pemalu, untuk bicara kepada orang lain. Susah. Apalagi meyakinkan Injil. Apalagi memimpin mereka di dalam kebenaran. Yang sudah diajarkan oleh Paulus. Tapi Timotius melewati semua itu bukan dengan kekuatannya. Tapi anugerah Tuhan. Dia melewati semua tugas-tugas yang dipercayakan kepada dia. Dengan penuh pengabdian yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan inilah yang menjadi contoh bagi kita semua. Untuk bayar harga. Saudara-saudara. Tidak ada kesetiaan tanpa pengorbanan. Tidak ada itu. Mungkin harga diri dia diinjak. Saudara. Mungkin sifatnya yang pemalu ini menyusahkan dia bicara. Di antara grup-grup tertentu dia susah. Sepertinya seorang pemimpin dia cacat, saudara. Tetapi Tuhan memampukan dia. Saudara, bukan sifat itu yang terus ditekannya. Bukan, saudara. Tetapi kelebihan dia yang kesetiaannya itu. Konsistensi dia di dalam Injil. Itu yang Tuhan pakai. Saudara-saudara, dia sudah menjalani hidupnya setia kepada apa yang Tuhan percayakan. Dan Tuhan memakai dia menjadi teladan bagi banyak orang. Hidupnya sudah berpadanan dengan Injil Kristus. Dan ini semua tidak lepas dari mama yang rajin mengajar dia firman Tuhan. Dan memberikan teladan kepada dia di dalam hidupnya. Di dalam anugerah Tuhan, kita juga bisa hidup seperti Timotius.
berpadanan dengan Injil. Selalu fokus kepada Kristus, hidup mencari kehendak Tuhan. Jangan lupakan Tuhan di dalam setiap perencanaan hidup. Bangun pagi ingat Tuhan dulu. Memperhatikan kepentingan orang lain, mengerti kondisi mereka. Sabar menuntun mereka. Dan yang terakhir, hidup setia dengan apa yang tugas Tuhan sudah percayakan. Dan rela korban demi nama Tuhan ditinggikan. Sampai di sini kiranya Tuhan menolong kita semua.